Kita bisi anak 10 hikong misalnya, 9 nikung buntat, seikong aja yang pina bagus, 9 nikung buntat. Arti buntat itu anu mahing ya, kita mahing disuruh kahulunya ke hilir, disuruh ke atasnya ke bawah, buntat ya kita. Buntat ini sedikit lagi tambok, dikit aja lagi. Nah, 1 digit aja kita tambok anunya bukahnya tuh sudah tambok ini kata kau dia apa-apai lagi. Tapi selama masih belum tambok masih ada harapan walaupun buntat ya kita. Nah, tapi orang yang paham lawan Allah secara zahir kita yang paham dengan Allah, padahal secara hakikat Allah yang menolongi hati kita untuk makawam memahami. Allah yang menolongi sehingga Allah beri pemahaman atau kesadaran di hati kita. Apa itu? Ridho dulu lawan Allah. Paham, oh Allah menghadaki nang kaya ini, Allah yang mengatur nang kaya ini, aku senang aja hati nih. Nah, tapi Allah juga menyuruh aku supaya berjuang menjadikan anak-anakku ini jadi orang soleh sabarataan. Lalu aku berjuang. Nah, perjuanganku ini kada sia-sia, menghasilkan pahala yang ganal. Aku berdoa mendoakan anak yang 9 nikung yang wangal nih, kada putus-putusnya, kada menyerah, karena Tuhan melarang kita putus asa. Tapi tetap Allah menjadikan anak wangal ini, aku bersangka baik lawan Tuhan. Pasti ganal hikmahnya. Napa di antara hikmah yang ganal? Oh, sekalinya Allah hendak menyediakan pahala atas perjuanganku, atas kesabaranku, dan atas sangka baikku lawan sidin. Maka pahalanya itu kena dipetik di akhirat. Nah, ini orang yang sadar aja kita dengan kebaikan Tuhan, walaupun secara zahir kada sesuai lo nafsu kita. Takdir Tuhan ini, takdir Tuhan 9 nikung wangal buntat aja kita, seikung aja yang model kayak bagus dah. Nah, tapi bagi orang yang paham, nah ini kada memprotes Allah Ta'ala. Jadi ujarnya, aku tetap bersyariat, tetap berjuang, tetap mendidik anak walaupun keadaannya yang kayak ini. Kada pernah putus asa, karena putus asa itu hukumnya haram. Nah, tapi aku tetap bersangka baik lawan Allah Ta'ala. Nah, persangka baiknya Allah hendak memberi pahala sabar bagiku, Allah hendak memberi pahala mujahadahku berjuang di rumah tangga nih, hendak memperbaiki anak. Allah memberiku pahala sangka baik itu sendiri. Nah, dan ini yang paling penting benar, aku bersangka baik, pasti doaku itu kada sia-sia, pasti perjuanganku kada sia-sia. Apabila anak yang 9 ini baik, belum tentu wayah baiknya nintu ketika abahnya masih hidup. Bisa aja abahnya sudah meninggal, hanyar bagus. Nah, sudah beanakan anak yang 9 ini nih, hanyar bagus. Mana contohnya yang ada dan dipang nah? Asalnya wangal-wangal nih. Nah, meninggal kuitan lo pindah terbaik. Nah, ini artinya kabul doa kuitan. Hah? Ya unggut-unggut tuh ya toh. Nah, jadi kabul doa kuitan. Cuma kabulnya nintu kada mesti harus disaksikan oleh kuitan kita. Kada mesti wayah hidup, yang penting husnul khotimah. Nah, jadi Allah Ta'ala tuh kada mau menyia-nyiakan perjuangan hambanya, doa hambanya itu kada sia-sia. Nah, di sujud akhir kita berdoa, ya Allah jadikan anak ulun yang 9 ini wali Allah, kabul. Nah, minta doakan misalnya di mana, datang ke rumah tuan guru minta banyu misalnya. Kada sia-sia itu tuh, itu naranya syariat berjuangan. Nah, maka akhirnya untung sabarataan, kuitannya untung, dapat pahala yang banyak. Pahala apa aja? Pahala berjuang, pahala bersabar, pahala sangka baik. Anaknya pun untung, ujung-ujungnya husnul khotimah jiwa sabarataan. Nah, makanya kita jangan kada bersangka baik lawan Allah. Nah, jangan kada bersangka baik lawan Allah. Sebab sangka baik ini modal supaya kita dengan Allah kada bahuwal. Nah, arti kada bahuwal ini kada memprotes lawan Allah. Allah Ta'ala ini aja, ulun ini habis duit sudah mengkosi anak sekolah pondok pesantren, sekali lulus wah ngal orangnya aja.
Misal, nah ini kan darahnya memprotes. Padahal anak-anaknya waktu aja Tuhan kada sakulah kadanya. Kada sakulah kada. Cuma 4 balulusan itu aja. Allah Ta'ala maha tahu, tapi Allah Ta'ala kada menyia-nyiakan doa kita. Nah, sekalinya anak kita yang wangal nih bujurai ranking 41 di kelas nih, orangnya 40 aja. Ini nih ranking 41. Kenapa bisa nang kayak itu? Kamu muaran gurunya. Tapi sekali imbah ganal anak kita ini umat luar biasa, soleh, hobinya ketuju dengan orang soleh, sekalinya pulang gawiannya bagus, babarakat. Nah, jadi kadang mesti wayah yang sakulah tuh pintar, cerdas, kadang mesti. Nah, atau wayah sakulah pina bebungulan kada cerdas, kadang mesti juga. Jadi saraba kadang mesti. Karena ninto kita sebagai kuitan bersabar, bersangka baik, tapi tetap berjuang. Haram putus asa, haram putus asa, wajah sampai ke puting. Untuk anunya bahasa istilah kita orang Banjar nih, wajah sampai ke puting, artinya sangka baik, sabar, berjuang sampai ke mati. Kayak itu kadada ampihnya sampai ke puting tuh bangnya kita. Puting tuh ya habis umur, puting naranya. Nah ini yang disebut ridho naranya. Jadi banyak kayak masalah kita nih, tapi ridho hati. Nah ini yang dituntut oleh Tuhan. Pinanya kita yang kawa ridho, padahal Allah yang memberi. Tapi katakanlah jangan sampai ridho nih itu sabuku senang lawan Tuhan. Tapi kan ada syariat untuk berbenah diri, untuk memperbaiki keadaan. Ini sabuku naranya. Melihat anak ada sembahyang ridho aja ulun Tuhan aja. Kada ada ikhtiarnya. Anak nih saban hari bangun hingga jam 8 jam 10 kada bersubuh ridho aja ulun Tuhan aja. Kada ada syariatnya. Ini hukumnya kada boleh, haram. Harus ada syariatnya. Katok kamarnya basubuh tuh aja kita. Jadi yang abah nih. Nah, ada syariat narannya. Nah, ini disebut mujahadah, menjalankan syariat sesuai peraturan disebut mujahadah. Mau bersabar disebut mujahadah, mempertahankan sangka baik disebut mujahadah, pelakunya itu disebut mujahid. Apa arti mujahid? Orang yang berperang melawan nafsu, melawan syaitan, melawan kejahatan dirinya sendiri, menuju kebaikan kepada Allah. Ini yang sesungguhnya jihad akbar. Yang jar Nabi kita ini jihad akbar. Setiap manusia itu sebenarnya menempuh menghadapi jihad yang akbar. Sedangkan perang misalnya menghadapi siapa, itu tuh jihad asgar aja, jihad kecil. Jihad yang besar ini yang hari-hari kita ini tetap pada mempertahankan dua ini di otak kita. Allah tetap yang kita tuju, jangan sampai pagetnya kita tali. Allah tetap yang selalu kita lihat kebaikan-kebaikan seden. Kada mau kita melihat yang kada baik. Nah ini namanya jihad akbar. Nah, lalu hati kita senang lawan Tuhan karena bermodal sangka baik yang kuat lawan Tuhan.